Ya, Bapak Ibu kita masih ada di bulan komunitas. Buat Bapak Ibu yang saat ini belum tergabung dengan live, saya sangat mendorong, saya sangat menyarankan Bapak Ibu bisa gabung dalam live. Ya, ini bukan buang-buang waktu, Bapak Ibu. Menurut saya live adalah investasi yang sangat penting. Ya, supaya Bapak Ibu bisa mengalami perubahan hidup, bahkan juga bisa mengalami perubahan peran. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum join live, saya sangat mengencourage Bapak Ibu bisa join supaya ada teman atau community yang sehat dan bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, pada siang hari ini judul khotbah saya adalah, boleh ditampilkan slide-nya dan juga boleh ditampilkan slide-nya di depan sebagaimana biasa. Sudah siap belajar Bapak Ibu? Ya, mungkin bisa keluarkan catatan, ya banyak hal yang mungkin bisa dicatat. Boleh multimedia tampilkan slide-nya di depan sekaligus juga di atas. Nah, judul khotbah saya pada siang hari ini adalah anak yang hilang di dunia kerja. Anak yang hilang di dunia kerja. Tentu saja dasar firman Tuhannya kita akan ambil dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang hanya ada di kitab Lukas, yaitu Lukas 15. Tapi waktu saya membaca kisah ini, Tuhan gerakan ya, atau Roh Kudus memberikan pencerahan supaya membawakan tema ini atau tentang anak yang hilang, tapi ditarik ke dalam dunia pekerjaan. Kok kayaknya banyak juga anak yang hilang dalam dunia pekerjaan. Oke. Nah, tapi sebagai pendahuluan, Bapak Ibu saya mau utarakan dulu beberapa hal. Yang pertama, Lukas 15 ini adalah kisah perumpamaan. Jadi di Alkitab itu mengenal beberapa genre. Ada genre puisi, ada genre nubuatan, dan ini adalah genrenya perumpamaan. Jadi memang kalau genrenya perumpamaan ini kita tidak perlu melihat secara detail, melihat secara seluas-luasnya, enggak. Namanya juga genre perumpamaan. Yang penting pesannya sudah diterima, itu sudah cukup. Ya, jadi ini genrenya adalah genre tentang anak yang hilang. Nah, tentang genre perumpamaan. Nah, Bapak Ibu memang kalau dalam konteks anak yang hilang, ini konteksnya sebetulnya tentang keselamatan. Jadi ada orang yang berdosa, ya bertobat, balik kepada Tuhan, Tuhan menerima dan akhirnya mengampuni semua dosa-dosa dari orang itu. Jadi memang ini sebetulnya konteksnya adalah konteks tentang keselamatan. Nanti kita akan bahas konteks tentang keselamatan. Tapi nanti di akhir dari khotbah kita, saya akan menarik konteks ini ke dalam konteks dunia pekerjaan. Dalam konteks kita sehari-hari. Nah karena ya kembali, saya waktu siapkan khotbah ini, saya digerakkan Tuhan untuk membawa ini ke dalam dunia pekerjaan. Ya, jadi ini konteksnya sebetulnya konteks dalam keselamatan. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal kisah tentang anak yang hilang. Mungkin di awal sebagai pemanasan saya boleh bertanya dulu kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Menurut teman-teman, anak yang hilang itu anak sulung atau anak bungsu? Ayo, yang hilang itu anak bungsu atau anak sulung? Atau enggak ada yang hilang? Atau dua-duanya hilang? Nah teman-teman, kenapa saya tanyakan ini? Karena dalam dunia para teolog itu seringkali berbeda pandangan. Ada yang bilang anak yang hilang teh anak bungsu. Kebanyakan dari kita mungkin berpikir seperti itu. Tapi juga ada yang bilang anak yang hilang teh bukan yang bungsu. Tapi justru yang sulung. Jadi berbeda pandangan. Nah mari kita baca ya. Saya harap nanti pada saat kita baca, renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu teman-teman bisa mendapatkan pencerahan. Sebetulnya yang hilang itu siapa? Yang sulung atau yang bungsu. Oke? Dan sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus di Lukas 15 ini, dia memberikan perumpamaan itu ada 3. Bukan cuma anak yang hilang sebetulnya. Anak yang hilang itu salah satu di antaranya. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, baru anak yang hilang. Oke, jadi ada domba, ada dirham, lalu ada anak yang hilang. Nah nanti kita bahas satu demi satu. Tentu kita harus loncat-loncat ayatnya karena nggak cukup kalau dibacain semuanya, terlalu panjang. Tapi saya akan loncat ke ayat-ayat yang penting. Oke? Nah sebagai pendahuluan supaya Bapak Ibu paham dulu kenapa sih Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan ini. Kita lihat dulu konteksnya, kita lihat dulu situasinya seperti apa. Kenapa Tuhan Yesus akhirnya datang dengan 3 perumpamaan tadi. Mari kita bisa baca dulu Lukas 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini backgroundnya ya, ini latar belakangnya. Kenapa akhirnya Tuhan Yesus mengungkapkan 3 perumpamaan tadi. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena gak suka gitu pemungut cukai, orang-orang berdosa datang kepada Yesus itu gak suka mereka. Karena mereka dianggapnya ya orang berdosa dan hina gitu ya. Tapi Tuhan Yesus terima mereka gitu. Makanya orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Katanya begini, ia menerima orang-orang berdosa dan bahkan makan bersama-sama dengan mereka.
Wah, Tuhan Yesus udah menerima, makan lagi. Mereka nggak suka nih, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah setelah itu baru Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Nah ini latar belakangnya. Biar Bapak Ibu paham kenapa Tuhan Yesus datang dengan 3 perumpamaan itu. Oke, mari kita lihat dulu perumpamaan yang pertama, yaitu domba yang hilang. Ya, kita baca Lukas 15 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ini perumpamaan yang pertama diberikan Tuhan Yesus kepada jemaatnya pada saat itu ya. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi ada domba yang hilang dan sudah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah Bapak Ibu, ini adalah perumpamaan yang pertama. Jadi perumpamaan yang pertama itu tentang domba yang hilang. Kalau Bapak Ibu baca, sebetulnya orang ini punya 100 domba. Tapi domba yang hilangnya cuma 1. Kita sebut saja nama dombanya A gitu ya. Ini domba A. Jadi ada 100 domba tapi 1 hilang. Nah karena domba A ini hilang, si pemiliknya itu mencari-cari. Yang 99-nya dikandangin atau diabaikan dulu ya. Dia mencari-cari, akhirnya ketemu. Nah karena ketemu, bersukacitalah dia mengajak teman-temannya bersukacita karena domba yang pertama ini sudah ditemukan. Oke, itu perumpamaan yang pertama. Dan perumpamaan tentang domba ini stop sampai di sini. Jelas, clear. Domba yang hilang adalah domba A. Kita berikan nama domba A, cuma 1 domba. Itu perumpamaan yang pertama. Setelah itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang kedua. Mari kita baca ayatnya. Yaitu di Lukas 9, masih Lukas 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Ini perumpamaan yang kedua. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Tadi domba, sekarang dirham. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang yang berdosa itu bertobat. Nah, perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham. Dan kalau Bapak Ibu baca, sebetulnya jumlah dirhamnya ada 10 sebetulnya. Tapi yang hilang itu cuma 1. Kita sebut saja dirham yang hilang itu namanya X begitu ya. Jadi dia punya 10 tapi 1 hilang. Dan karena hilang, dia berusaha mencari-cari. Akhirnya ditemukan dirhamnya. Ditemukan, namanya dirham X. Bapak Ibu teman-teman, perumpamaan tentang dirham selesai sampai di sini. Jadi singkat aja, perumpamaan tentang domba dan perumpamaan tentang dirham, singkat aja ayatnya, enggak banyak. Dan kita waktu baca, kita udah enggak bertanya-tanya gitu, jelas. Domba yang hilang 1, saya sebut namanya si A. Dirham yang hilang cuma 1, namanya si X. Jelas, clear, tidak ada perbantahan, jelas. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini konteksnya adalah tentang keselamatan, namanya perumpamaan. Jadi itu adalah analogi atau perumpamaan tentang orang-orang yang berdosa dan balik lagi kepada Tuhan kita. Jelas, clear. Domba A dan domba X. Tidak ada pertanyaan, tidak ada perdebatan. Oke? Nah, masalahnya sekarang Tuhan Yesus kasih lagi perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, di sini menjadi seru. Anak yang hilang tidak semudah domba A dan dirham X. Tidak semudah itu. Coba mari kita baca ya. Sekali lagi saya akan coba loncat-loncat karena waktunya nggak cukup, ayatnya cukup banyak. Tapi sebelum saya bacakan, boleh lihat slide-nya. Saya coba gambarkan dulu supaya gampang terbayang. Ini ada bapak di perumpamaan itu, lalu ada si bungsu. Saya mulai dengan si bungsu dulu ya. Jadi ada bapak, ada si bungsu. Mari kita baca Lukas 15 ayat yang ke-12. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikian firman Tuhan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi minta warisan gitu. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi si bungsu minta harta warisan kepada ayahnya. Dan kalau kita baca, ayahnya memberikan harta warisan itu kepada anak bungsu. Bapak Ibu harus tahu teman-teman, bahwa dalam budaya Yahudi pada saat Tuhan Yesus hidup, anak meminta warisan sebelum orang tuanya meninggal itu hal yang sangat tidak sopan. Ya sangat betul-betul kurang ajar banget gitu.
Kalau orang tuanya belum meninggal, dia sudah minta warisan. Itu kurang ajar banget. Tapi di sini herannya si bungsu minta warisan kepada ayahnya. Dan yang herannya juga ayahnya ngasih warisan kepada si bungsu. Bapak Ibu, sebetulnya waktu saya membaca ayat ini, saya bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba si bungsu itu minta warisan? Karena kalau kita baca dari atas, kok nggak ada bocoran, nggak ada angin, nggak ada hujan, ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk si bungsu itu minta warisan kepada ayahnya. Kenapa ya? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk minta warisan? Tapi karena ini genre perumpamaan, ya sudah. Ya nggak usah terlalu detail, namanya juga genre perumpamaan. Oke? Tapi izinkan saya memberikan ciri-ciri si bungsu. Boleh lihat slide-nya? Kalau menurut saya membaca ayat yang tadi, si bungsu itu punya beberapa ciri. Boleh lihat slide-nya? Berikut adalah contoh ciri-cirinya si bungsu menurut saya. Yang pertama, si bungsu menurut saya malas kerja. Makanya dia pengen cara yang mudah, minta warisan lalu pergi. Yang kedua, menurut saya kurang ajar. Kayak tadi ya, minta warisan sebelum orang tuanya meninggal, itu hal yang sangat tidak sopan pada budaya Yahudi pada saat itu. Yang ketiga, menurut saya mata duitan si bungsu ini. Karena minta duit, minta warisan. Udah gitu dia pergi dan memboros-boroskan hartanya. Nah ini kondisi yang pertama. Si bungsu menurut saya paling tidak ada 3 ciri-cirinya. Oke, nah setelah itu si bungsu pergi, sebagaimana Bapak Ibu sudah tahu, si bungsu pergi memboros-boroskan kekayaannya, bahkan hidup dengan pelacur, dia akhirnya hidup susah, bahkan makan makanan babi, itu aja dia susah. Lalu dia singkat cerita dia bertobat, ingat sama ayahnya dan dia pulang. Singkat cerita begitu. Bapak Ibu sudah paham ya ceritanya ya. Singkat cerita dia balik. Nah pada saat dia perjalanan pulang kepada bapaknya, kita lihat bagaimana respon si ayah, si bapak. Waktu anak bungsunya pulang. Kita loncat ya, mari kita lihat. Lukas 15 ayat yang ke-20, lalu saya sambung 22 sampai 23. Ini respon si bapak waktu ngelihat si bungsu teh pulang. Ini responnya, ya kita lihat. Maka bangkitlah ia, yaitu si bungsu nih, jalan kan, pergi nih. Dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh banget, bapaknya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia gitu. Lalu yang 22 dan 23, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi bahkan anak bungsu itu gak pakai sepatu. Dan ambillah anak lembu tambun. Jadi dia punya anak lembu yang tambun. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ini adalah respon si ayah ketika anak bungsunya datang. Kalau teman-teman menjadi si bungsu, apa perasaan teman-teman disambut kayak gitu? Setelah teman-teman foya-foya, membuang warisan, hidup dengan pelacur, hidup susah, begitu balik disambut kayak gitu oleh papanya, oleh ayahnya. Kalau teman-teman jadi si bungsu bagaimana respon teman-teman? Sungkan atau seneng? Nggak tahu ya teman-teman jawab aja dalam hati ya, sungkan apa senang. Tapi kalau si bungsu dalam firman Tuhan ini, menurut saya dia senang, bersuka cita. Karena kalau kita baca ayat yang ke-24, memang kita tidak baca. Di ayat yang ke-24, ayah dan si bungsu, wah have fun gitu. Karena kan ada pesta kan, ada makan-makan. Dan mereka menikmati. Jadi si bungsu ini nggak sungkan. Si bungsu ini malah senang. Karena disambut sedemikian rupa, udah lama nggak makan enak. Selama ini makannya makanan babi. Begitu pulang dimasakin lembu tambun. Widih. Asam manis, apalagi ayam kecap pakai pete mungkin ya. Pokoknya makan enak gitu dia. Itu si bungsu. Oke. Nah sekarang kita lihat bagaimana respon si sulung. Respon si sulung. Boleh lihat lagi ayatnya. Lukas 15, 28 sampai 30. Jadi Bapak Ibu sambil membayangkan ya. Si bungsu, wah dirangkul, dicium, dikasihin jubah, dipakein cincin, wah makan segala macam. Si bungsu baru pulang kerja. Tanya sama hambanya, ada apa nih? Lalu begini kata si sulung, perhatikan. Maka marahlah anak sulung itu. Saya ulangi ya, ini penekanannya ini nih. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk, bahkan gak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, ini kata-kata si sulung. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Itu mungkin mukanya agak bete, emosinya gitu rada ngomongnya sampai begini soalnya.
Tetapi baru saja datang anak Bapak yang memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia, kata si sulung kepada bapaknya. Bapak Ibu bisa merasakan emosinya si sulung? Bisa merasakan? Maka marahlah si sulung. Bisa merasakan Bapak Ibu? Kalau nggak bisa, nggak punya perasaan Bapak Ibu ini atau gimana? Saya bisa merasakan. Saya bisa merasakan karena kalau Bapak Ibu jadi si sulung gimana melihat kondisi seperti itu? Dia selama bertahun-tahun kerja, rajin di ladang. Nggak pernah protes, bapaknya bilang kerja, kerja. Nggak pernah sekalipun bapaknya kasih, ini seperti firman Tuhan ya. Nggak pernah sekalipun kasih kambing untuk have fun dengan teman-teman, nggak pernah. Tapi si sulung terus kerja. Tiba-tiba si bungsu adiknya, wah foya-foya begitu pulang disambut dengan luar biasa. Saya bisa merasakan bagaimana marahnya si sulung ini, saya bisa merasakan. Ya Bapak Ibu, pasti itu gimana, emosi mungkin sambil ngamak. Bahkan dia gak mau masuk ke rumahnya, gak mau masuk. Lalu nanti kita lihat bagaimana respon si ayah. Tapi kita lihat dulu ciri-ciri si sulung. Dari ayat yang tadi kalau buat saya ini kurang lebih ciri-ciri si anak sulung. Rajin kerja, setuju? Bertahun-tahun dia kerja di ladang. Disiplin, gak pernah cuti mungkin, gak ditulisin soalnya. Gak pernah cuti, gak pernah mogok, kerja terus luar biasa. Yang ketiga, dia anak yang taat. Gak pernah minta warisan tuh. Gak tahu minta gaji apa enggak, saya gak tahu. Tapi gak pernah minta warisan, dia taat banget si anak sulung ini. Jadi ini beberapa ciri-ciri dari si anak si sulung ini. Nah Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat bagaimana responnya atau bagaimana akhir dari cerita ini. Ini belum akhirnya, masih ada 2 ayat lagi baru cerita anak yang hilang ini berakhir. Oke, sambil nanti kita masuk ke ciri-cirinya si bapak. Lukas 15, 31 sampai 32. Ini adalah ayat terakhir di perumpamaan tentang anak yang hilang. Oke, kita bacakan ya. Dan ini kata-kata ayahnya setelah si sulung itu ngomong kayak tadi. Ini bapaknya bilang begini. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu, kata didapat kembali yang di bagian belakang, kalau dalam terjemahan Indonesia yang terbaru, yang edisi 2, dikatakan ditemukan kembali. Jadi bukan cuma didapatkan kembali, tapi ditemukan kembali. Jadi intinya si bapak bilang begini kepada anak sulungnya. Maaf saya pakai kata-kata sehari-hari aja ya. Bapaknya bilang gini, nak kamu kenapa marah sih nak? Kan selama ini kamu tinggal sama bapak. Jadi apa yang bapak punya itu kamu punya nak. Bapak punya lembu banyak itu juga kamu punya. Bapak punya baju bagus itu juga kamu punya nak. Ini rumah yang bagus ini juga punya kamu nak. Kenapa kamu marah waktu adik kamu datang dan bapak merayakan itu? Kenapa kamu marah sih nak? Itu mungkin kurang lebih begitu pakai bahasa sehari-hari. Si bapaknya ngomong gitu kepada si sulung. Tapi si sulung ngelihatnya itu bukan adiknya. Si sulung ngelihatnya itu adalah perlakuan bapak kepada si adik. Itu yang dilihat oleh si sulung. Bukan adiknya kembali. Tapi bapaknya mau ngomong gitu, kenapa sih kok kamu marah? Ini kan adik kamu kan udah balik, harusnya kan kamu seneng nak. Dan by the way, harta bapak kan harta kamu juga nak. Kamu gak sadar apa yang dipunya bapak itu punya kamu juga. Kamu mau apa? Nak? Mau apa? Ngomong nak, ngomong. Gitu kan istilahnya begitu kalau sinetron. Ini saya agak menjiwai banget ya cerita ini. Karena baca berkali-kali waktu nyiapin khotbah nih. Nah sebelum kita masuk ke ciri-ciri si bapak, saya punya beberapa note dulu. Punya beberapa catatan dulu. Boleh lagi lihat ayatnya? Sebelum kita lihat ciri-ciri si bapak. Bapak Ibu, kisah anak yang hilang berhenti sampai di sini. Kisah anak yang hilang berhenti sampai di sini. Coba bayangkan, nanggung kan ya, ini nanggung gitu. Kalau kita nonton film, tiba-tiba sampai di sini, selesai. Kan sebel gitu, udah kok ini gimana, jadinya gimana, ini gimana. Belum selesai kan, waduh ini kan nanggung. Nanggungnya begini loh, jadi gimana nih, si bungsunya kerja lagi apa enggak? Terus si bungsunya nanti kabur lagi apa enggak? Terus si sulungnya gimana, ngambek, itu ngambek. Terus si sulungnya kabur kayak si bungsu. Jadi kumaha itu abis ini gimana gitu kan, nanggung ya. Aduh nanti kalau kita ketemu Lukas tanyain ya. Jadi bro ini gimana bro? Lu nanggung banget bro. Gitu. Kan sama-sama ke surga kan kita ya. Kalau udah terima Tuhan Yesus pengen nanya gitu. Ini kan nanggung. Berhenti sampai di sini. Satu itu catatan saya. Tapi catatan saya yang kedua Bapak Ibu, coba kita kembali ke sini. Kenapa kalau masalah domba dan dirham kita nggak terlalu banyak debat? Kenapa?
Karena begitu domba ditemukan, selesai ceritanya. Begitu dirham ditemukan, selesai ceritanya. Tapi ini begitu anak bungsu ditemukan, enggak selesai ceritanya. Ada si sulung ngomong. Ini domba yang 99 enggak ngomong soalnya. Dirham yang hilang, yang 9 enggak ngomong. Coba kalau dombanya misalkan bisa ngomong. Saya pengen tahu domba yang 99 itu ngomong apa. Sama enggak kayak si bungsu? Sama kayak sulung enggak? Kamu nemuin domba ini, aku gimana? Mungkin begitu ya. Dirham juga nggak ada story-nya. Mungkin karena ini benda mati ya. Ini juga hewan kan. Jadi sampai di sini karena dia stop, udah kita aman. Yakin domba yang hilang, dirham yang hilang. Udah nggak ada dispute. Itu yang hilang. Tapi karena cerita ini berlanjut, kita jadinya ragu-ragu. Yang hilang itu yang mana sebetulnya? Kenapa sih Tuhan Yesus cerita tentang anak yang hilang ini tidak stop waktu si bungsu pulang, si bapaknya menerima dia, menyembelih lembu tambun, selesai sampai di situ gitu loh. Beres kan ceritanya. Jadi kita yakin bahwa anak yang hilang pasti si bungsu. Tapi ini karena ada lanjutannya, si sulung ngomong begitu, kita jadi ragu-ragu. Yang hilang itu sebetulnya bungsu apa sulung? Bungsu apa sulung? Terusin belum selesai, oke. Kalau menurut saya, kalau kita lihat ceritanya, konteksnya, menurut saya sih bungsu yang hilang. Menurut saya sih si bungsu yang tetap. Karena ini konteksnya keselamatan kan, si bungsu yang hilang. Tapi itu si sulung marah kok. Ya memang saya paham. Saya juga kalau jadi sulung mungkin marah. Bapak Ibu kalau jadi sulung marah nggak? Ayo jujur, nggak boleh bohong nih. Marah nggak? Menurut saya sih itu sebuah kemarahan yang sangat wajar menurut saya. Jadi kalau saya bilang yang hilang tetap si bungsu kalau menurut saya. Tidak apa-apa, berbeda tidak apa-apa. Tapi mari kita lihat coba ciri-ciri si bapak. Boleh lihat slide-nya? Dari ayat ini saya bisa melihat ini ciri-ciri si bapak menurut saya. Yang pertama, si bapak itu orangnya pedulian banget. Anak bungsu minta warisan dikasih. Anak bungsunya pulang dari jauh dia sudah melihat. Jadi care-nya itu tinggi. Tapi yang kedua menurut saya kurang tegas si bapak ini. Karena kalau si bapaknya tegas, waktu si bungsu minta warisan, kalau dia tegas pasti dia tolak kan. Enak aja, kurang ajar kamu. Enggak bisa, mungkin begitu. Lalu yang ketiga, kayaknya si bapak ini kurang atau jarang memberikan apresiasi. Terbukti dari si sulung bilang gini, saya udah kerja bertahun-tahun, hampir setiap hari, kok saya gak pernah dikasih ini ya. Gak pernah dikasih kambing kek, buat saya sama teman-teman perayaan kek, kayaknya gak pernah. Bahkan mungkin bapaknya juga gak pernah bilang makasih kali. Makanya si sulung demikian sakit hatinya. Jadi menurut saya, yang ketiga, kayaknya si bapak ini jarang memberikan apresiasi. Bapak Ibu, mari kita jelaskan dulu nih. Bapak yang ada di sini ciri-cirinya, bapak di perumpamaan ini ya. Ini bukan bapak di surga nih, bukan. Bapak Ibu jangan salah paham. Ini saya menceritakan ciri-ciri bapak di perumpamaan tadi. Ini bukan ciri-ciri bapak di surga, bukan. Yang namanya juga kan saya sedang menjelaskan si perumpamaan ini. Jadi Bapak Ibu memang saya ingatkan kembali, perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham, maupun anak yang hilang. Ini semua konteksnya tentang keselamatan. Dan kita jelas, kalau ada orang berdosa, minta ampun, balik kepada Bapa di surga, terima Tuhan Yesus, malaikat di surga bersuka cita. Kalau ada pertobatan, itu malaikat di surga bersuka cita. Tuhan Yesus juga bersuka cita, menerima kembali semua orang yang berdosa. Oke, ini kisah tentang konteksnya keselamatan. Selesai sampai di sini. Tapi sekarang, mari saya tarik cerita ini dalam konteks dunia pekerjaan. Karena seperti yang saya bilang, waktu saya baca ayat ini, entah kenapa saya bilang bahwa ini pun bisa dibawa dalam konteks dunia pekerjaan. Jangan-jangan banyak juga anak bungsu yang hilang di dunia pekerjaan. Oke, jadi konteks keselamatan kita sudah akhiri. Sekarang Bapak Ibu sweet ya pikirannya ya. Ini saya sedang bawa ke dalam konteks dunia pekerjaan. Oke, boleh lihat lagi slide-nya. Dan karena ini dalam konteks pekerjaan, tetap tokohnya sama, tapi saya ganti sedikit ya. Bapak itu dalam konteks pekerjaan saya sebut namanya atasan. Jadi ini ada atasan yang peduli, kurang tegas, dan jarang memberikan apresiasi. Ini atasan. Lalu atasan itu punya bawahan. Bawahan yang pertama namanya Sony. Karena sulung, jadi saya ambil kata S-nya ya. Ini si sulung nih, Sony supaya gampang sama-sama S. Si Sony itu rajin bekerja, disiplin dan taat. Itu si Sony itu. Lalu si atasan ini juga punya bawahan. Bawahan ini yang namanya Billy bungsu. Billy bungsu. Si Billy ini malas kerja, kurang ajar dan mata duitan. Maaf nih kalau ada yang namanya sama ya. Ada yang namanya Billy atau Sony. Ini saya nggak sengaja pakai namanya bebas aja. Cuman supaya S-nya itu Sony, sulung, B-nya itu Billy, bungsu supaya gampang. Nah ini adalah setelah saya tarik dalam konteks dunia pekerjaan. Oke?
Saya tahu kalau dalam dunia pekerjaan banyak drama. Banyak kejadian yang bisa terjadi. Misalnya atasan senang sama Sony, tapi Billy nggak suka sama Sony. Billy nggak suka sama atasan, bisa begitu. Atasan senang sama Sony, senang juga sama Billy. Tapi Billy sama Sony nggak senang sama atasan. Jadi banyak variasinya. Bisa macam-macam kan kalau di kantor ya, dramanya bisa beda-beda. Tapi saya harus fokus buat cerita saya pada siang hari ini. Saya ambil satu situasi yang kurang lebih mirip seperti cerita anak yang hilang. Kurang lebih. Jadi saya fokus ke situasi ini. Dan situasinya adalah kurang lebih seperti ini. Coba Bayu bisa baca di depan ya. Ini yang saya ambil situasinya. Jadi atasan itu tidak pernah menegur Billy. Billy itu malas kerja, kurang ajar dan mata duitan. Mungkin datang ke kantornya juga sering banget telat misalnya. Tapi atasannya nggak pernah negur. Tapi si Billy tetap naik gaji sama seperti si Sony. Gitu. Bahkan yang dipromosikan bukan Sony, yang dipromosikan naik jabatan, naik level itu adalah si Billy yang kerjanya malas dan kurang ajar. Sementara si Sony yang rajin kerja, disiplin taat, enggak dipromosikan. Kurang lebih situasinya seperti itu. Ya Bapak Ibu, di kantor Anda ada yang terjadi kayak gini? Enggak ada? Tapi kurang lebih situasinya seperti itu ya. Nah Bapak Ibu dan izinkan saya fokus kepada atasan dan Sony. Izinkan saya fokusnya kepada atasan dan Sony. Billy kita lupakan dulu. Meskipun saya tahu Billy harus memperbaiki diri. Ya kamu jangan malas dong, kamu jangan kurang ajar dong, kamu jangan ijo duit dong. Dia harus memperbaiki diri, betul. Tapi saya lebih fokus kepada atasan dan Sony. Karena menurut saya nih, kayaknya di dunia kerja itu lebih banyak orang yang merasa jadi Sony daripada jadi Billy. Amin Sony? Kayaknya lebih banyak yang merasa jadi Sony. Pak, bayangkan Pak, saya kerja di perusahaan ini Pak, udah habis-habisan Pak. Sering lembur Pak, mana Pak, boro-boro naik gaji Pak. Diucapin makasih aja enggak. Teman saya Pak, yang datangnya telat, yang malas kerja Pak. Dia dinaikkan Pak, gajinya sama kayak saya. Bahkan dia promosikan Pak, mana keadilan itu Pak. Nah Sony itu. Kok saya menjiwai banget ya, kenapa ya? Aduh, bahaya nih, bahaya. Tapi menurut saya, aduh kok jadi sangat menjiwai ya. Ini ya kan saya lagi baca ini kan inspirasinya begitu. Mari lihat lagi slide-nya. Jadi izinkan saya fokus kepada atasan dan Sony. Ya Billy kita lupakan dulu. Bapak Ibu mau bahas mana dulu? Atasan apa Sony? Sony apa atasan? Dua-duanya dibahas kah? Tapi mau yang mana dulu? Atasan dulu lah ya, atasan dulu. Oke, mari kita bahas dulu atasan. Atasan, jangan gitu dong. Ya. Kalau di sini Bapak Ibu jadi atasan, tong gitu atuh. Masa anak buah yang rajin, enggak diapa-apain, anak buah yang beleguk, culangung, Bapak Ibu puji, gimana? Jangan gitu atuh atasan, ya jangan ya. Jadi tolonglah. Tapi Bapak Ibu mari kita lihat ada ayat firman Tuhan sehubungan dengan ini. Ada ayat firman Tuhan yang bagus banget sehubungan dengan atasan dengan bawahan. Mari kita bacakan dulu, karena kita sedang baca bahas atasan, saya bahas dulu tentang atasan. Kolose 4 ayat yang pertama. Atasan siap ya? Kolose 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Hai tuan-tuan. Dan kalau Bapak Ibu baca konteksnya, ini betul-betul konteksnya itu atasan dengan bawahan. Meskipun masih memakai kata tuan dan hamba. Tapi ini konteksnya itu betul-betul atasan dengan bawahan. Hai tuan-tuan, hai atasan. Berlakulah adil dan jujur terhadap anak buahmu, hambamu. Ingatlah kamu juga punya Tuhan di surga. Sebetulnya ini sambungan dari sebelumnya tuh di ayat sebelumnya tentang hamba. Nanti kita bahas waktu kita bicara Sony ya. Tapi karena kita sedang bahas atasan, saya langsung masuk ke ayat ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca ayat ini, maka kalau Anda sebagai atasan, satu yang perlu Anda ingat, harus adil. Harus adil Bapak Ibu. Jadi kalau saya punya 5 anak buah, perhatikan ya. Kalau saya punya 5 anak buah, saya harus adil kepada 5 anak buah saya. Harus adil. Saya tahu dalam dunia pekerjaan, saya juga pernah jadi atasan. Saya tahu kalau dalam dunia pekerjaan, kalau saya punya 5 anak buah, enggak semuanya ideal gitu. Misalkan yang 3, wah ini rajin banget, enggak pernah protes, nurut gitu yang 3 ya. Tapi yang 2 ini double gitu. Dikasih tahu enggak ngeyel, dikasih ini enggak ada, kan suka ada yang begitu ya. Enggak ideal memang. Dan seringkali kita cenderung karena yang 3 ini bagus, nurut, kita lebih sayang sama yang 3 ini. Dan kita abaikan yang 2 ini. Oh Bapak Ibu itu enggak adil. Gak adil. 5-5-nya disebut namanya anak buah. Bukan 3 anak buah, 2 anak tiri, bukan.
Lima-limanya anak buah. Jadi meskipun yang duanya double, tetap mereka itu adalah anak buah. Sama kan kalau Bapak Ibu punya anak, lebih dari satu, ada dua, ada tiga. Seringkali kan juga ada anak yang mungkin lebih nakal, lebih keras kepala. Tapi apakah Bapak Ibu benci sama anak itu? Enggak kan, tetap dia itu adalah anak. Jadi Bapak Ibu, semua anak buah adalah anak. Perlu kita perhatikan, perlu kita hadapi. Memang untuk yang dua ada treatment khusus, betul. Tapi kita tetap harus adil kepada anak buah kita. Yang kedua, boleh lihat slide-nya, kata jujur. Jujur. Jadi kalau ada anak buah kita yang keliru, yang salah, memang harus ditegur, jujur, ngomong. Masalah ngomongnya bagaimana, kapan, ya itu gampang kita bisa pelajari. Sama kalau ada anak buah kita yang bagus kerjanya, yang excellent, ya kita harus jujur, beri pujian, beri apresiasi. Masalah bagaimana cara apresiasinya, kapan mengapresiasi, itu gampang bisa kita pelajari. Tapi setuju dulu nggak? Buat anak buah yang bagus kita mesti memberikan apresiasi. Bapak Ibu sekedar mengingatkan kalau Bapak Ibu jadi atasan, jadi owner ataupun apapun ya. Jangan lupa kekuatan dari sebuah pujian. Kekuatan pujian sangat luar biasa. Bukan saya yang ngomong, boleh lihat slide-nya. Ini ada sebuah penelitian dilakukan oleh salah satu universitas terbaik bukan cuma di US tapi di dunia. Namanya Stanford. Ini one of the best unit di dunia. Suatu hari Stanford mengadakan sebuah riset. Pengen tahu apa ya pengaruh reward dan pengaruh apresiasi kepada produktivitas dari karyawan. Jadi karyawannya bisa semakin rajin gak ya? Bisa semakin produktif gak ya? Kalau dikasih reward atau apresiasi. Saya bahas dulu reward. Reward itu berarti dikasih bonus, dikasih kenaikan gaji, dikasih insentif itu bonus. Reward sifatnya berbau uang. Kira-kira kalau karyawan diberikan penghargaan berupa uang, gaji naik, bonus, insentif, kira-kira membuat mereka lebih produktif gak? Hah? Ya enggak? Pasti. Dan lebih yang mencengangkan gini Bapak Ibu, angkanya 23%. Kekuatan dari insentif, uang, reward. Tapi yang namanya apresiasi itu enggak ada uangnya. Cuman atasan bilang gini kepada bawahannya. Di, bagus kerja kamu luar biasa Di. Luar biasa, saya salut sama kamu. Terima kasih ya, kamu sudah kerja dengan luar biasa. Itu atasan saya ngomong gitu ke saya misalkan. Di, gara-gara kamu proyeknya goal, trainingnya goal. Wah hebat Di, saya salut sama kamu. Gitu. Gaji sih gak naik. Gitu. Bonus juga gak ada, belum gak ada. Cuman bagus nih, kerjanya bagus. Itu namanya apresiasi. Menurut Bapak Ibu lebih kuat mana? Reward yang berupa uang atau apresiasi yang berupa pujian? Boleh lihat slide-nya? Ternyata Stanford punya riset, bukan saya. Yang namanya apresiasi 43%, hampir 2 kali lipat dari yang namanya gaji atau uang. Powerfulnya hampir 2 kali lipat Bapak Ibu. Dan yang menarik begini, ini saya kasih masukan buat atasan. Yang menarik begini Bapak Ibu. Kalau reward, insentif, gaji, bonus, itu gak bisa setiap hari dikasih. Bapak Ibu ada yang gajinya naik setiap tahun, setiap bulan? Setiap bulan naik gitu, wah hebat banget ya. Zaman sekarang naik setiap tahun aja benar bersyukur. Jadi kalau yang masalah reward itu gak bisa sembarangan dikasih. Ada waktu-waktu tertentu, perlu dibajetin. Tapi kalau apresiasi, berapa sering Anda bisa kasih apresiasi? Sebanyak yang Anda bisa, sebanyak yang Anda mau. Apresiasi itu unlimited, gak perlu dibajetin. Bapak Ibu tinggal ngomong, say thank you, kerja kamu bagus, well done. Betul gak? Nah tinggal nanti aja dipelajari bagaimana cara apresiasinya supaya enggak basa-basi. Gimana apresiasi supaya itu bisa kita pelajari. Tapi kekuatan dari apresiasi itu 2 kali lipat dari yang namanya reward. Ini buat saya pencerahan banget nih buat kita para atasan. Adil dan jujur. Boleh lihat slide-nya? Adil dan yang namanya jujur. Oke, atasan selesai. Sekarang mari kita bahas Sony. Siap Son? Saya tahu yang dialami oleh Sony ini tidak mudah. Saya tahu. Beberapa kali dalam karir saya juga pernah menghadapi situasi seperti Sony ini. Saya merasa sudah memberikan yang terbaik yang saya bisa. Tapi kenapa teman saya yang menurut saya kerjanya kurang baik, kenapa dia yang dipromosikan? Kenapa dia yang dihargai lebih besar daripada saya? Saya pernah mengalami ini. Jadi saya tahu ini tidak mudah. Oke, tapi mari kita lihat dulu ayat firman Tuhan sehubungan dengan bagaimana seorang bawahan harus berperilaku kepada atasannya. Siap, Sony? Ya, kita baca. Kolose 3, 22 sampai 25. Kolose 3, ini urutannya yang tadi, Kolose 4 ayat 1 ya. Jadi nyambung nih, tapi ini buat hamba-hamba atau anak buah. Mari kita baca. Hai bawahan, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam
segala hal. Wah, aduh berat. Taatilah Tuhanmu dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu taat sama atasan bukan harus terpaksa. Tapi karena takut akan Tuhan. Ayat yang 23 yang sangat terkenal. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Jadi upah kita bukan cuma gaji. Upah kita itu adalah bagian dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Wah, amin Sony? Son, amin? Son, Saroson, amin? Ibu, jadi menurut firman Tuhan tadi, paling enggak ada dua, boleh lihat slide-nya. Bawahan yang pertama, taat. Sangat tidak mudah. Saya pernah merasakannya. Sangat tidak mudah. Seringkali kita sebagai bawahan, mungkin kita merasa, kenapa sih si bos kok memutuskan itu? Kenapa? Gue gak masuk di akal gue deh. Harusnya kan ini kan, kenapa kok dia memutuskan itu gitu loh. Kenapa sih dia berpendapat seperti itu? Aku gak ngerti deh. Maaf nih, bos saya kayaknya blow on apa gimana ya. Tapi kok kenapa dia memutuskan kayak gitu. Aduh kayaknya saya lebih pinter dari dia deh. Aduh kayaknya nggak harus begitu deh. Bapak Ibu, satu yang mesti Anda sadar, dia itu atasan. Paling tidak karena dia atasan ada 3 hal. Yang pertama, dia maha kuasa. M-nya huruf kecil ya, bukan M-nya besar. Karena dia atasan, Bapak Ibu, fakta dan data membuktikan dia atasan. Suka tidak suka, dia itu atasan. Mau Bapak Ibu setuju, tidak setuju. Mau Bapak Ibu bilang dia bego, apa dia atasan Bapak Ibu. Dia berkuasa atas kita. Suka tidak suka, face it. Itu brutal fact. Yang kedua, atasan kita itu pasti orang hebat. Karena dia atasan, kita bawahan. Kalau Bapak Ibu merasa Anda sudah hebat, pasti dia lebih hebat. Buktinya dia jadi atasan Anda kok. Benar gak? Pasti dia juga orang hebat. Dan yang ketiga yang paling penting, firman Tuhan katakan kita harus taat. Jadi kalau secara manusiawi kita tidak bisa taat kepada atasan kita, karena kita menganggap lebih baik, Bapak Ibu harus taat kepada otoritas firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang kita harus taat kepada atasan kita. Setuju tidak setuju, suka tidak suka, kita harus taat. Bukan untuk menyenangkan dia, tapi karena firman Tuhan bicara begitu. Kita harus taat. Tidak mudah. I know, tidak mudah. Yang kedua, boleh lihat slide-nya. Selain kita harus taat, lakukan yang terbaik. Firman Tuhan tadi katakan, kita tetap harus lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena pada saat kita kerja, kita harus bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu masalahnya. Tapi saya juga ngerti Bapak Ibu. Ngerti, kalau saya dalam kondisi si Sony, saya juga ngerti perasaan Anda, ngerti saya. Karena dalam dunia psikologi, Pak, saya itu udah kerja mati-matian Pak. Tapi teman saya yang kerjanya segitu aja Pak. Sama kenaikan gajinya sama saya Pak. Kalau gitu buat apa saya kerja mati-matian Pak. Udah saya kerjanya kayak dia aja Pak. Sama-sama naik gajinya sama kok Pak. Jadi mau ngapain? Udah deh Pak, saya mulai dari ini saya gak mau giving our best deh Pak. Saya mau kerjanya segini-gini aja deh Pak. Ngapain? Sama-sama naik gajinya. Bahkan dia dipromosikan daripada saya Pak. Buat apa saya kerja mati-matian? Betul gak? Buat apa? Saya tahu secara psikologi itu bisa berdampak buat kita. Tapi firman Tuhan katakan Bapak Ibu, bukan begitu cara mikirnya. Meskipun kamu dibegitukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Masalahnya itu firman Tuhan, bukan ego kita Bapak Ibu. Kok diam Son? Kenapa kita tetap harus lakukan yang terbaik, bekerja seperti untuk Tuhan? Karena yang pertama, karena ayat firman Tuhan tadi bicara begitu Bapak Ibu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk atasan? No. Bapak Ibu bisa gak suka kepada dia, Bapak Ibu bisa gak setuju kepada dia. Tapi setiap pekerjaan yang Anda lakukan di kantor, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Masalahnya firman Tuhannya bilang begitu Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi kita mesti lakukan yang terbaik, our best yang kita bisa. Dan saya kasih tambahan sedikit ya, ini kata-kata saya nih. Menurut saya Bapak Ibu, kalau kita lakukan yang terbaik, tidak ada satu orang pun yang diuntungkan selain diri kita. Kalau kita lakukan yang terbaik. Percaya enggak? Jadi Bapak Ibu jangan merasa begini, Pak saya kerja baik-baik,
Pak saya bikin laporan, setelah itu atasan saya yang presentasi. Lalu atasan saya presentasi di hadapan para BOD. Lalu setelah itu BOD bilang bagus banget, yang dipuji atasan saya Pak. Dan dia sama sekali nggak ngomong kalau itu saya yang buat Pak. Jadi kalau gitu buat apa saya buat laporan dengan sebaik-baiknya. Toh nanti yang dipuji, yang dihargai atasan saya Pak. Kalau gitu udah saya bikin laporannya, biasa-biasa aja Pak. Ya kan? Supaya dia juga nggak dipuji Pak. Sekali lagi, kok saya menjiwai banget ya? Ini kenapa ya? Boleh lihat lagi slide-nya? Bapak Ibu, salah cara pikirnya. Saya yakinkan Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang diuntungkan kalau kita kasih yang terbaik selain diri kita sendiri. Bapak Ibu, atasan bisa menghalangi kita. Perusahaan bisa membatasi kita. Tapi kalau kita excellent, cahaya kita bersinar, Bapak Ibu. Sinar cahaya kita tidak bisa dihalangi oleh atasan. Tidak bisa dihalangi oleh perusahaan. Kalau Anda begitu bercahaya, masih banyak atasan lain yang bisa lihat kita. Masih banyak perusahaan lain yang bisa lihat kita. Jadi Ibu nggak ada ruginya kalau kita kasih yang terbaik. Kenapa? Kita bercahaya untuk diri kita sendiri, bukan untuk perusahaan. Jadi kalau saya simpulkan, atasan kudu adil dan kudu jujur. Bawahan, taat dan lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Saya izin tutup dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Suatu hari saya bicara dengan salah satu presiden direktur, CEO, dari salah satu bank yang sangat besar di Indonesia. Saya nggak sebut nama banknya, tapi ini seorang ibu. Jadi presiden direkturnya wanita. Nah, suatu hari saya nanya sama si ibu begini. Bu, ibu kan presiden direktur alias atasan. Bu, ibu sebagai atasan, saya gambarin ya. Ini ada atasan, ini ada bawahan. Saya tanya pas makan siang, Bu, ibu sebagai atasan, apalagi dia presiden direktur, saya tanya, Bu, apa sih yang Anda harapkan dari bawahan? Saya tanya begitu sama si ibu nih. Apa sih yang Anda harapkan dari seorang bawahan? Si ibu cuma bilang begini, yang saya harapkan dari bawahan cuma satu Pak Andi. Apa Bu? Dibantu. Yang saya harapkan dari bawahan saya adalah saya dibantu. Dibantu lewat apa Bu? Dua. Yang pertama hasil kerja. Jadi anak buah saya harus memberikan hasil kerja kepada saya. Yang kedua, ya saya itu pengen dibantu Pak. Lewat apa? Sikap kerja. Jadi Bapak Ibu yang penting buat atasan kita selain hasil kerja, sikap kerja juga ternyata membantu. Kalau Bapak Ibu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh atasan kita yang disuruh, tapi Bapak Ibu mesem gitu, ngomel-ngomel, ngegerutu, postur tubuhnya ngambek, itu Bapak Ibu tidak membantu dalam sikap kerja. Dan biasanya hasilnya juga tidak bagus. Nah Bapak Ibu karena atasan kita minta dibantu dua hal ini, maka kita sebagai bawahannya, satu tentang ini ya, hasil kerja. Bapak Ibu harus lakukan dua hal, lakukan dengan banyak, ekstra, dan bukan cuma banyak, tapi juga harus bagus. Supaya membantu atasan dalam konteks hasil kerja, Anda harus lakukan sebanyak-banyaknya. Bahkan kadang-kadang di luar dari job desk. Tapi bukan cuma melakukan, tapi juga harus bagus. Lalu bagaimana cara membantu dengan sikap? Cara membantu dengan sikap adalah menurut saya, jadilah orang baik. Anda boleh gak suka sama atasan, Anda boleh suka kayak gimana, tapi jadilah orang baik. Say yes. Tunjukkan sikap yang bagus, tunjukkan respon yang bagus. Itu Anda membantu atasan lewat sikap kerja. Oke, dan kalau saya tanya bawahan, bawahan, yang Anda harapkan dari atasan apa sih? Biasanya dua. Yang pertama itu dipercaya. Yang kedua itu dikembangkan. Betul gak? Biasanya kalau saya tanya bawahan, apa sih yang kamu harapkan dari atasan? Saya pengennya dipercaya Pak sama atasan Pak. Saya tuh kayaknya kok gak pernah dipercaya ya Pak ya. Apa-apa teh diingetin, apa itu kok saya gak pernah dipercaya sih Pak. Dan saya pengen dikembangkan Pak. Saya gak mau cuma gini-gini doang. Saya pengen atasan saya mengembangkan saya. Oke, sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Saya mau tanya dulu. Buat Bapak Ibu yang saat ini masih bawahan. Punya atasan gitu di kantor. Ya, saya mau tanya. Ini pertanyaan serius nih ya. Bapak Ibu sebagai bawahan, mau gak dipercaya sama atasan? Serius nih pertanyaannya. Bapak Ibu sebagai bawahan, mau gak dipercaya sama atasan? Mau. Ada di sini yang, saya mah gak mau Pak. Saya gak mau dipercaya, udah gini aja Pak. Biarin, saya gak mau dipercaya. Ada yang begitu? Saya yakin gak ada gitu ya. Pasti jawabannya pasti, saya mau banget Pak. Justru itu yang saya butuhkan. Selama ini saya merasa tidak dipercaya. Kan gitu.
Bapak Ibu yakin Bapak Ibu mau dipercaya? Yakin nih? Karena kalau Bapak Ibu bilang mau, ini ada konsekuensinya loh. Begitu Anda bilang gini, Pak, saya mau Anda percaya Pak. Bu, saya menjadi bawahan yang Anda percaya. Oh benar nih, benar. Oke kalau gitu saya kasih kerja tambahan. Ciri dari bawahan yang dipercaya adalah dikasih banyak kerjaan. Itu cirinya. Kenapa? Karena Anda orang terpercaya. Jadi apa-apa teh, aduh ini kerjaannya penting. Buat siapa? Dia percaya. Aduh ini mah susah, ini lagi. Jadi lama-lama kita banyak kerjaan. Benar, mau dipercaya. Ya saya maunya dipercaya tapi jangan kasih kerjaan Pak. Gak bisa. Bukti dipercaya itu banyak kerjaan. Masalahnya begitu. Yang kedua, Bapak Ibu benar mau dikembangin. Benar mau dikembangin. Atau gak usah Pak, saya gak usah dikembangin. Gini aja Pak. Ada yang begitu? Karena kalau Bapak Ibu bilang mau dikembangkan, ingat ya Bapak Ibu ya. Kita itu punya 2 zona. Yang pertama itu comfort zone. Tapi begitu Anda mau dikembangkan, Bapak Ibu gak bisa di comfort zone. Bapak Ibu harus keluar dari comfort zone, namanya growth zone. Dan begitu Anda keluar dari daerah nyaman, tidak nyaman. Betul Anda mau dikembangkan. Kalau Anda mau dikembangkan, siap-siap tidak nyaman. Tapi Pak, Bu, saya belum pernah lakukan ini. Justru kamu harus lakukan supaya kamu berkembang. Katanya mau dikembangin. Jangan Bu, saya biasa begini Pak. Ya kamu gak berkembang kalau begitu. Oke, karena ini yang dibutuhkan oleh bawahan, maka atasan mesti kayak gimana? Ada 2. Dipercaya atasan harus yang namanya demanding menurut saya. Jadi Bapak Ibu sebagai atasan, Anda pun mesti punya standar yang tinggi. Harus demanding. Supaya kasih kerjaannya dipercaya. Dan supaya anak buah Anda bisa dikembangkan, Anda sebagai atasan harus yang namanya care. Peduli. Peduli pengen anak buah Anda itu maju lebih besar. Bahkan lebih hebat dari dirinya sendiri. Jadi ini hasil pembicaraan saya sama si ibu. Atasan pengen dibantu, bawahan pengen dipercaya dan dikembangkan. Oke, ini penutup dari saya. Akhirnya Bapak Ibu, sebagai closing. Ketika kita bekerja, baik Bapak Ibu sebagai atasan, baik Bapak Ibu sebagai bawahan. Seringkali ada bias karena hubungan manusia. Membuat kita itu tidak mau memberikan yang terbaik. Boleh lihat slide-nya? Saya tutup dengan ini. Saya harap setelah khotbah hari ini, tidak ada lagi anak bungsu yang hilang di dalam dunia pekerjaan. Semuanya sudah ditemukan. Dan Bapak Ibu ujung-ujungnya ya, ketika kita berkarya, mau kita sebagai atasan, mau kita sebagai bawahan, ujung-ujungnya jangan biarkan bias karena manusia, blur, membuat kita blur dengan manusia, saya gak suka sama dia gak suka sama saya, hilangkan itu. Ujung-ujungnya pada saat kita bekerja, baik sebagai atasan, baik sebagai bawahan, semua tentang kerajaan Tuhan. At the end of the day, pada saat kita bekerja dimanapun, lakukan seperti untuk Tuhan. Karena ini bukan tentang perusahaan, bukan tentang atasan saja, tapi ini tentang kerajaan Tuhan di muka bumi. Dan kita adalah anak-anaknya. Kita harus mengembangkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Segala kemuliaan buat Tuhan. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Mari kita sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akhiri dengan sebuah komitmen. Saya nggak tahu saat ini Bapak Ibu posisinya sebagai apa. Apa mungkin sebagai atasan, atau sebagai bawahan, atau mungkin ada di level tengah. Di mana Bapak Ibu sebagai atasan, tapi juga Bapak Ibu sebagai bawahan dari atasan Anda. Saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini ada di level mana, tapi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita. Saya nanti akan berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Kalau Bapak Ibu saat ini sebagai atasan, mari firman Tuhan mengingatkan. Kita harus adil dan kita juga harus jujur kepada tim kita, kepada anak buah kita. Ya, kalau selama ini kita belum mengembangkan, belum mempercayakan kepada mereka, mari Bapak Ibu juga harus menjadi atasan yang care, tapi juga demanding untuk pekerjaan yang lebih baik. Dan saat ini kalau Bapak Ibu sebagai bawahan, saya nggak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini. Tantangan apa yang Anda hadapi dalam dunia pekerjaan. Tapi firman Tuhan katakan 2 hal. Kita harus taat. Dan tetap kita harus lakukan yang terbaik. Karena semuanya hanya kita lakukan untuk Tuhan. Bukan semata-mata buat atasan kita. Dan mari kita bantu atasan kita dengan hasil kerja kita. Yang banyak dan bagus. Juga kita bantu atasan kita dengan sikap kerja kita. Kita mau jadi orang yang baik. Bapak Ibu saya persilakan. Saat ini berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apapun pergumulan Anda dalam dunia pekerjaan. Mari
sampaikan kepada dia. Buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan saat hari ini. Terima kasih. Jadi kami bersyukur yang tetap terbaik meskipun tidak ideal dalam mudah bekerja. Dan aku seperti itu. Terima kasih Tuhan, aku selesai berkata-kata tapi bilang terus menjalankan namamu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami kembali diingatkan. Kami tidak mau menjadi anak yang hilang. Baik hilang sebagai atasan atau berhilang sebagai bawahan. Biarlah firman-Mu kembali mengingatkan kami. Segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah kami lakukan hanya untuk Engkau. Meskipun kami kurang suka mungkin dengan manusianya. Kurang suka dengan perusahaannya. Tapi firman-Mu katakan tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami akan melakukan itu yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Karena semuanya pada akhirnya bukan tentang kami. Bukan tentang atasan kami. Bukan juga tentang perusahaan kami. Ini semua tentang kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau berkarya, mendapatkan upah di surga, bukan cuma upah di muka bumi ini. Terpuji namamu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya untuk Engkau saja ya.